Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Menarik, Hutang Rendah, Dividen Mencapai 20%, dan Fundamental Bagus. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam video ini, Mimin akan membahas satu saham yang banyak di-request oleh subscribers. Perusahaan ini listing sejak 29 Mei 2015, dan cukup banyak pelaku pasar yang membelinya. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek, dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangan perusahaan tersebut. Namun, seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang saya dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oh iya, nantinya di akhir video, kami akan menyebutkan nama saham yang dimaksud. Untuk itu, nonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama, pemegang saham mayoritas punya kepemilikan 82,28%. Poin plus dari saham ini terletak pada komposisi pemegang saham mayoritasnya, di mana mencapai 82,28%, sedangkan jumlah saham beredar di masyarakat hanya 17,72% saja. Namun, ada catatan khusus untuk poin ini, di mana terdapat dua pemegang saham mayoritas dengan pembagian porsi sebanyak 57,28% dan 25%. Apabila nantinya kedua pemegang saham tersebut punya perbedaan pendapat dan tidak mempunyai titik temu, tentu menjadi cukup sulit untuk menentukan keputusan. Meski owner perusahaan punya porsi kepemilikan yang besar, ternyata top manajemen perusahaan, baik itu dewan komisaris dan direksi, hanya punya kepemilikan saham yang cukup rendah. Dari seluruh top manajemen, tercatat hanya presiden komisaris yang punya kepemilikan saham dengan porsi 0,02% atau 7,2 juta lembar. Pertanyaannya, kenapa top manajemen lain tidak ingin memiliki saham tersebut? Kedua, punya total aset 6,75 triliun. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Perusahaan mungkin masih bisa dikatakan perusahaan dengan skala menengah atau kecil, karena hanya memiliki total aset sebanyak 6,75 T di tahun 2020. Total aset tersebut mengalami penurunan sebanyak 9,63% dibanding tahun 2017 dengan total aset 7,47 T. Hal yang sama juga berlaku untuk total aset tahun sebelumnya. Dengan nominal 7,62 T, berarti terjadi penurunan total aset sekitar 11,41% dalam satu tahun. Bagaimana dengan liabilitasnya? Liabilitas perusahaan naik 159,57% selama 4 tahun. Dari yang awalnya 0,47 T menjadi 1,22 T di tahun 2020. Sedangkan, jika dibandingkan tahun 2019 yang punya nominal 1,12 T, liabilitas perusahaan naik 8,92%. Apabila membandingkan total ekuitas dengan liabilitas perusahaan, kita bisa menemukan satu poin plus lain lagi. Perusahaan ini hanya punya rasio DER sebanyak 13,87% saja, yang artinya risiko likuiditas perusahaan tidak terlalu besar bahkan cenderung rendah apabila dibandingkan beberapa perusahaan sejenis. Meski terjadi kenaikan liabilitas sebanyak 159,57% dalam 4 tahun, ternyata perusahaan bisa mengimbanginya dengan kenaikan ekuitas juga. Terbukti mereka masih mempunyai rasio DER yang cukup rendah. Ketiga, total penjualan mencapai 2,63 triliun. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu melakukan penjualan sebanyak 2,63 T. Angka tersebut naik 96,26% dibanding tahun 2017 dengan angka 1,34 T. Namun, jika membandingkan dengan satu tahun sebelumnya yang mempunyai nominal 2,65 T, pendapatan bersih perusahaan turun 0,75%. Apakah Anda pernah berpikir, dengan aset yang hanya 6,75 triliun di tahun 2020, perusahaan mampu menjual produk dengan nilai 2,63 triliun? Artinya, total produk yang dijual berada di kisaran 38,96% dari total aset. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 1,35 T di tahun 2020. Angka tersebut naik 94,54% dibanding tahun 2017 dengan nominal 0,66 T. Apabila membandingkan dengan kinerja satu tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 1,33 T, perolehan laba mengalami peningkatan 1,50%. Keempat, dividen yield bisa mencapai 20%. Perusahaan ini secara konsisten terus membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Selain itu, yield yang ditawarkan juga sangat menarik dengan angka bisa mencapai 20%. Untuk tahun 2021, perusahaan masih membagi dividen sebanyak 1 kali saja dengan nominal 6,5 per lembar, sehingga belum bisa dijadikan patokan.
Namun, berdasarkan dividen per share tahun 2020 dengan angka 25 dan 21 rupiah per lembar, apabila menggunakan harga saham sebanyak 224, dividen yield yang diperoleh sekitar 20%. Angka yang sangat menarik bukan? Tanpa perlu analisa ini dan itu, sudah bisa dapat passive income 20% per tahun. Tapi ingat, pembagian dividen tidak selalu sama setiap tahun. Bisa saja ke depan menjadi tinggi, namun bisa juga menjadi lebih rendah. Kelima, harga saham sudah naik 20%. Berdasarkan data di RTI Business, kita bisa melihat kinerja saham perusahaan cukup baik, di mana menghasilkan kenaikan sebanyak 22,40% dalam waktu 1 tahun, 24,44% dalam waktu 3 tahun. Namun, apabila berinvestasi selama 5 tahun, kinerja harga sahamnya hanya naik 4,19% saja. Harga tertinggi yang pernah dicapai saham ini adalah Rp356, sedangkan harga terendahnya adalah Rp117. Keenam, apakah punya peluang multibagger? Dengan menggunakan harga saham Rp224, per saham ini masih berada di angka 9,97 kali, dengan PBV 1,86 kali. Artinya, saham ini sudah dijual di atas book value-nya. Perusahaan mempunyai book value per share sebanyak Rp120, berdasarkan data di RTI Business. Apabila harga saham perusahaan menghasilkan kenaikan 1 kali lipat dan menjadi Rp448, PBV yang dimiliki menjadi 3,73 kali. Angka tersebut sebenarnya cenderung mahal untuk perusahaan dengan skala kecil dan menengah. Namun, apabila ke depan perusahaan mampu tumbuh lebih besar lagi, bukan mustahil valuasi seperti itu menjadi wajar, bukan? Setelah melihat beberapa aspek tadi, apakah Anda sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Jawabannya, dalam video ini sebenarnya kami sedang membahas saham Dimas atau Pura Delta Lestari. Saham ini bergerak di bidang properti dan real estate. Apakah Anda tertarik dengan saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukan rekomendasi atau ajakan membeli saham ya. Kami hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham. Namun, keputusan jual beli tetap saja berada di tangan Anda. Dan selalu ingat, disclaimer on. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di bawah ini. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Thank you.